Karena ya punya ikan nila organik bukannya mempermudah tetapi mempersulit ya ngejualnya gitu teman-teman. Ikan nila organik itu adalah ya enak, gurih, kenyal, tidak bau lumpur. Ikan nila organik, kata-kata organik itu teman-teman, itu menengah ke atas. Ya, lebih gurih, ya, kemudian kenyal dan tidak bau lumpur, teman-teman. Ya. Nah, inilah ikan-ikan nila organik, teman-teman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Ini di hari Minggu ini yang cerah ini ya. Saya mau ngasih makan ikan ya, ini karena memang harinya beliau ikan organik teman-teman ya, ikan organik ya, kasih ajola lemna nanti ya, ini ajola lemna nih teman-teman ya. Teman-teman, kalau ditanya saya apa sih bisnis yang paling bagus dikaitkan dengan ikan organik ini teman-teman ya. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang orang lain susah, ya kan? Yang susah bagi orang lain, tetapi ya gampang bagi kita. Susah bagi orang lain, tapi gampang bagi kita, mudah bagi kita, gitu ya teman-teman ya. Itu judulnya ya hari ini ya teman-teman ya. Menarik ya. Ikutin teman-teman ya pembahasan ini ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Teman ya, kenapa saya punya ajola lemna kemudian daun pepaya Jepang? Karena ya supaya kita punya ikan ya, ikan nila ya, itu ikan nila organik teman-teman. Meskipun teman-teman banyak yang menyaksikan karena ya punya ikan nila organik bukannya mempermudah tetapi mempersulit ya ngejualnya gitu teman-teman ya. Biaya kita lebih mahal tentunya ya dibanding dengan budidaya biasa tanpa ajola lemna sama daun pepaya Jepang teman-teman ya. Tetapi tantangan kalau bagi saya ini teman-teman ya, tantangan karena budidaya bisnis ikan itu teman-teman itu bukan hanya sekedar budidaya tetapi juga menjual ya. Ini berkaitan dengan yang tadi saya bicarakan ya kan, yang orang lain itu susah ya kan, bagi saya ini sangat mudah teman-teman. Kan hanya di halaman rumah ya, cuman hanya di halaman rumah, kemudian menanam ajola lemna sama daun pepayang juga tidak susah teman-teman ya. Teman-teman ya, ini naluri petani di kita ini ya. Jadi pengennya selalu yang mudah ya. Nah, jadi ikan itu sudah besar langsung pengen dijual brek begitu saja gitu kan, jadi uang semua kan gitu kan. Nah, padahal kita tuh sebenarnya lagi dikendalikan sama tengkulak teman-teman ya, banyak khususnya ikan lele teman-teman ya. Jadi kalau sudah sekilo 6 sekilo 7 itu udah ngeri itu teman-teman ya. Kalau diantepin terus ya semakin menurun itu harganya, semakin besar semakin menurun ya kan. Tetapi tengkulaknya kan mereka juga punya strategi supaya dimurahkan gitu teman-teman ya, tidak jual gitu loh gitu. Begitupun di ikan nila sama aja teman-teman ya. Jadi kalau mereka beli ikan nila sekarang cuma 25.000 saja teman-teman
Padahal ya kan, apalagi dengan organik ini teman-teman, apabila disatukan di pasar tradisional itu nggak ada bedanya teman-teman. Bedanya tuh apabila dirasakan, karena kelebihan ya kan yang termasuk dari, kalau kita memasukkan itu sebagai SWOT analisis ya teman-teman, strength-nya itu, kekuatan dari ikan nila organik itu adalah ya enak, gurih, kenyal, tidak bau lumpur. Itu kan hanya dirasain teman-teman ya. Tapi apabila diperlihatkan ya, itu nggak ada bedanya kalau sama-sama digabung dengan yang datang dari kolam tanah ya. Saya katakan teman-teman ya, bisnis ikan itu bukan hanya sekedar budidaya ya, tetapi juga menjualnya bagaimana ya. Apalagi makanya ini mereka ini pada nggak mau jualan ikan nila organik itu ya, karena nggak mau dengan kesulitan. Padahal bagi saya itu adalah tantangan teman-teman ya. Tantangan gitu loh, karena ya siapapun tahu ya kalau segmentasi ikan nila organik, kata-kata organik itu teman-teman, itu menengah ke atas. Orang yang sudah mempertimbangkan higienis, sudah mempertimbangkan rasa ya, sudah mempertimbangkan artinya dia tidak berkorban uang lebih banyak dengan untuk kesehatannya gitu teman-teman ya. Untuk supaya dia yakin bahwa ikan itu tidak jorok, bahwa ikan itu sehat gitu teman-teman ya. Bayangkan ya, tengkulak itu beli dari saya itu nawarnya itu 25.000 ya, sementara saya cuman dicap ini adalah organik, kemudian saya kemas dengan dipakum segala macam, pakai merek namanya si Ponyo teman-teman. Itu harganya 45.000 teman-teman ya. Harganya 45.000, 2 kali lipat teman-teman ya. Ya, karena ini ikan enak ya, gurih ya, lebih gurih ya, kemudian kenyal dan tidak bau lumpur teman-teman ya. Inilah ikan-ikan nila organik teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong SWOT teman-teman ya, strength-nya itu, kekuatannya itu tadi ya. Kita pakai ajola, kita pakai lemna, kita pakai daun pepaya Jepang, jadilah organik. Kemudian kita jual harga 45.000 itu hanya dengan WA, hanya dengan Facebook, hanya dengan IG gitu kan. Gampang teman-teman ya. Sekarang itu yang jadi, kalau dari SWOT itu trend ya, atau kelemahannya, weakness-nya, justru masalahnya tuh karena kita sedikit aja ini barangnya. Jadi bukan karena susah jualnya teman-teman, karena susah saya punya barangnya teman-teman. Karena cuma di halaman rumah ya. Pasar ada, peluang banyak gitu teman-teman ya. Peluang itu banyak. Mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.